lagi sakit, Kathy pengennya nyari apa? Kalau sakit, yang pasti pertama tuh pengennya makan bubur. Bubur. Ya. Ini ada Pasti bubur itu nih depan saya. paling umum ya, kalau sakit pasti bubur. Bener ya. nggak? Kalau penonton di sini sukanya apa? Makan apa? Bubur. Terus apa tuh. lagi kalau lagi demam, misalnya nyari-nyari makanan apa? Kalau awal-awal demam tuh biasanya tuh pengennya, ya kan berasa mulai-mulai panas tuh, pengennya es krim, emang es krim yang dingin-dingin kan Pengen pasti. es krim. Wow, kayaknya enak ya. Tapi sebenarnya gimana ya menurut Dokter Yofi? Nyarinya tadi kan makanan-makanan, kalau misalnya lagi demam nih, kita mulai dari yang pertama, penyakit yang paling sering gitu ya, demam, terus nyarinya yang dingin-dingin atau justru malah yang halus-halus atau mungkin sop ayam atau hangat. Nah, sebenarnya kalau kita nyari es krim nih, es krim di sini, gimana deh Dokter Yofi? Sebetulnya bila kita dalam kondisi demam ya, sebaiknya jangan mengkonsumsi sesuatu yang atau makanan apapun atau minuman apapun yang dingin, karena nanti badannya akan merasa ternyata dalam kondisi dingin atau terlalu dingin kan kalau es krim pasti ya. dingin banget. Ya, jadi sehingga tubuh akan berusaha menghangatkan lagi badan. Jadi nanti demamnya takutnya malah Tambah Suhu enak. tubuhnya tambah meningkat malah ya. Iya, Wah, seperti itu. jadi malah nggak boleh ya. Iya, jangan Tapi lupa nggak es krim boleh. juga mengandung gula pasti yang cukup tinggi Gula ya. tinggi, Ada benar. gula, ada susu. Nah, ini kadar-kadar gula dan susu ini juga bisa menurunkan sistem imun. Terutama gula ya, karena gula itu sebetulnya sifatnya sangat asam. Dia bisa meningkatkan peradangan di dalam badan kita. Gitu. Oke, kalau lagi sakitnya diare misalnya nih dok, lagi diare, sakit perut gitu, kita kan pengennya nyarinya justru makanan yang manis malah ya kan, atau iya. kopi. Kadang-kadang nyari kopi atau teh yang pahit gitu, kemudian kita konsumsi. Oke. Sebenarnya gimana tuh? Ya, sebetulnya paling hati-hati kalau dalam diare itu yang kita hindari sampai terjadi tahap dehidrasi. Iya. Sedangkan kopi ataupun teh juga ada sifat diuretiknya. Iya, dari kafeinnya tersebut. Buang air kecil terus dok ya. kalau Takutnya diuretik. begitu. Jadi Atau sudah diarenya makin banyak keluar cairannya lebih iya, banyak yang keluar kita lagi. takutkan adalah dia akan benar-benar jatuh ke dalam dehidrasi. Kalau lagi batuk dok, kan kalau lagi batuk itu orang katanya nggak boleh makan yang kayak apa sih berminyak gitu. Tapi Iya. kan kalau mulut namanya pengen makan kan nggak bisa gitu. Itu kenapa nggak boleh? Ketika kita batuk sebetulnya kan berarti ada peradangan, ada luka lah di tenggorokan kita ya. Jadi jangan memakan makanan yang akan tambah merangsang luka tersebut. Seperti kalau kita coba ya makan keripik atau makan gorengan ya. Di sini tuh akan takutnya tambah luka karena teksturnya tuh keras. Iya kan, susah kita sampai mengunyah sampai halus sekali. Jadi pasti ada yang melukai sedikit banyak di tenggorokan kita ini. Gitu. Kalau misalnya kita lihat contoh di depan seperti jus jeruk. Nah, ini hati-hati. Biasanya jus jeruk sudah merupakan campuran atau mungkin bukan natural. Ini yang kadang Kalau yang natural boleh gitu. kalau yang natural sebetulnya masih Yang boleh. langsung diperas dari buahnya ya dok ya. Iya, kalau jadi gini, ada penelitian di Singapura sebetulnya menurut penelitian itu tidak ada hubungan sebetulnya antara jeruk dengan kejadian batuk misalnya gitu. Tapi untuk orang-orang yang alergi atau misalnya memang sensitif terhadap asam jeruk, iya bisa memperburuk seperti itu. Karena di ada kandungan di dalam jeruk ini namanya asam sitrat, Iya. yang buat orang-orang yang sensitif ini bisa memicu radang atau iritasi di lapisan tenggorokan. Iya. Tapi untuk orang-orang yang memang tidak sensitif, tentu ini malah justru bagus dari segi vitaminnya ya. Kemudian kalau misalnya susu gimana? Hati-hati ketika kita kena mah salah satunya, karena susu ini sifatnya asam ya. Oke. Jadi jangan sampai kita mah kita minum susu lagi, takutnya memperburuk. Terus yang kedua, susu sendiri kadang-kadang gini, ketika kita alergi atau intoleransi laktosa, kita akan menghasilkan peradangan yang cukup tinggi di dalam badan kita sehingga bisa memperburuk penyakit-penyakit yang kita alami. Seperti itu. Terus kalau gitu makanan-makanan yang boleh kita makan kalau lagi sakit tuh apa aja dok? Sebetulnya disarankan lebih makanan yang lunak, tidak terlalu banyak penambah rasa. Berarti kalau bubur tuh boleh banget tuh. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nih, Itu yang pesertanya itu yang banyak ya dok ya. teman-teman buburnya nih ya. Teman-teman buburnya itu kayak kacang mungkin harus hati-hati ya, karena kan keras teksturnya, nanti takut melukai seperti itu. Jadi mungkin boleh pakai irisan daging ayam, boleh pakai telur, boleh misalnya. Tapi kalau seperti itu. kacang dan yang sambal-sambalnya ini bawang jangan, ini juga hati-hati, bawangnya juga iya. nggak boleh ya. Apalagi kalau misalnya sakitnya di pencernaan. Ya. Jadi memang beberapa makanan yang kita cari justru saat sakit sebenarnya tidak boleh nih kita konsumsi, karena itu justru malah bisa memperburuk penyakit kita sendiri. Terima kasih banyak untuk Dr. Yofi yang sudah hadir. Dr. Terima kasih. Dokter Yofi, terima kasih. Atas informasinya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali, jadi tetap di Dr. Ros.
Minyak kelapa untuk bersihkan make up. Simak tips dari Katy Indra berikut ini.